Tuhan boleh memulihkan, boleh membangkitkan iman percaya kami Tuhan. Oh, dalam nama Yesus kami percaya mujizat dalam setiap pemberitaan firman Allah. Berkati kami yang hadir, bahkan yang melalui live juga Tuhan, berkati dia. Tuhan Yesus, berikan hikmat pengertian sehingga kami boleh menangkap apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan bagi pribadi kami masing-masing sesuai dengan kapasitas kami ya Tuhan. Kami rindu sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami diberkati oleh Tuhan lewat firman Allah. Dalam nama Yesus berbicara Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, salam. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini saya berbicara, tema kita adalah yaitu menjadi Kristen yang kuat ya. Kita menjadi Kristen itu nggak boleh lemah, itu seakan-akan seperti itu ya. Atau kita menjadi Kristen itu nggak boleh cengeng. Menjadi umat Tuhan yang nggak boleh yang seperti bangsa itu yang suka bersungut-sungut juga ya. Bangsa yang gampang kecewa, itu nggak boleh juga ya. Bangsa umat yang gampang sakit hati ya, ini bahaya ya. Terima kasih Tuhan, kita diminta oleh Tuhan supaya kita menjadi bangsa yang kuat. Bangsa umat, bukan bangsa ya. Saya berbicara kita lah pribadi, menjadi pribadi atau umat yang betul-betul kuat menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, ini yang diinginkan Tuhan salah satunya dalam hidup kita, dalam perjalanan kita. Ya, makanya kenapa kita ada ibadah, kenapa kita boleh dengar firman Tuhan. Satu hal supaya kita kuat, kayak dicas kembali ya. Yang tadinya mulai redup-redup, yang tadinya lampunya mulai remang-remang, tapi gitu dicas kembali. Ya, ada sesuatu yang keluar dari hidup kita ini. Ada sesuatu kekuatan, ya, kuasa sehingga bisa menerangi bukan saja orang lain, tetapi terlebih kita dulu ya, diterangi oleh firman itu ya. Saudara kasih Tuhan, menjadi kuat ya, tema kita jadilah kuat. Haleluya. Ngeri ya, kita ini menghadapi banyak masalah kok disuruh kuat gitu ya. Ya, aku ini punya terbatas, tapi Tuhan bilang jadilah kuat. Kita ini punya keterbatasan, tapi Tuhan bilang tetap harus kuat. Memang itu tugas kita, salah satu tugas kita ya, supaya kita mempertahankan iman kita, supaya kita menikmati mujizat Tuhan. Tapi ada tugas kita sebagai umat Tuhan adalah jadilah kuat ya. Kita melihat dulu Efesus 6 ayat 10. Paulus pernah berbicara kepada jemaat di Efesus ya, di jemaat di Efesus dia Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Kita lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Saudara kasih Tuhan, demikian firman Tuhan, boleh ditampilkan di slide. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Ya, satu tadi. Akhirnya ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di hadapan kekuatan kuasanya. Terima kasih Tuhan, kalau kita lihat ayat ini seperti akhirnya, dari seakan dari kesimpulan yang diberitakan kepada Efesus, kesimpulan firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat Efesus, kata-katanya cuma ini aja, akhirnya hendaklah kamu kuat. Ya, saudara kasih Tuhan, itu yang Tuhan rindukan bagi kita. Apalagi di hari-hari ini, di masa-masa ini, saudara kasih Tuhan, begitu banyak tantangan, begitu banyak hal yang kita alami, begitu banyak hal dalam hidup kita yang seakan-akan menghimpit kita, membuat kita lemah. Tapi kata Tuhan tetaplah kuat. Ya, sakit, penyakit, pandemi, ekonomi, kata orang yang begitu luar biasa, katanya mengalami banyak masalah, tantangan. Ya, belum lagi pencapaian kita mungkin masih belum selesai. Ya, seakan-akan mungkin masih banyak gagal. Atau mungkin hari ini kita mengalami kekurangan, atau hari ini kita mengalami satu level yang mungkin mulai menanjak, atau mungkin kita dalam posisi di atas. Tetapi bukan berarti orang yang di bawah dan orang yang di atas tidak punya tantangan. Semuanya punya tantangan masing-masing. Ya, saudara kasih Tuhan, tapi kata firman Allah, akhirnya hendaklah kamu kuat, kata Tuhan. Harus kuat, fight. Ya, kita sebagai umat Tuhan harus kuat. Kenapa kita harus kuat? Ini pertanyaannya. Selalu ada pertanyaan dalam diri
kita. Akhirnya, ya ketika Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, kayaknya bla 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 bla. Ya tapi akhirnya begitu ya. Ini loh yang penting. Salah satunya nih, walaupun kita ini katanya ngikut Tuhan, katanya aku percaya Tuhan, Yesus itu dahsyat, Yesus itu memberkati, katanya ngikut Tuhan akan diberkati dan sebagainya. Tapi akhirnya ada satu yang diminta, jadilah kuat. Haleluya. Katakan dalam dirimu, saya mau kuat. 1, 2, 3. Saya mau kuat. Apapun tantanganmu, seakan di depan belum kelihatan, seakan belum kelihatan apa yang kau sedang capai, seakan kayaknya gak ada gambaran nanti aku berhasil. Tapi hari ini sebelum engkau melangkah mencapai itu, katakan dalam dirimu, saya harus kuat. Haleluya. Jadilah kuat. Ya, kekuatan itu kita mintakan apa? Di dalam kekuatan kuasanya. Iya dong, makanya umat Tuhan itu harus kuat. Kenapa? Umat Tuhan, ya kan umat loh. Umat Tuhan, orang percaya loh. Kok masa cengeng begitu ya? Masa ngambekan begitu ya? Gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang ini. Enggak, kita harus kuat menghadapinya. Mau enak itu mau tidak enak, itu harus tetap kuat. Kenapa? Ini pertanyaannya. Yang pertama, karena apa? Saudara kasih kuat. Karena kondisi yang kita alami, baik di depan, baik hari ini, saudara kasih Tuhan, selalu yang kita alami tidak sesuai dengan harapan. Seperti dalam pikiran manusia loh ya, yang saya maksud. Kadang-kadang kondisi yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi, itu tidak selalu seperti yang kita harapkan. Iya dong, kenapa? Maunya kita nggak sakit, ya? Ada orang mau sakit? Enggak dong. Ada orang mau gagal? Enggak, orang maunya berhasil terus. Ya. Yang ketiga, kalau bisa doanya dijawab, hari ini minta apa, hari ini juga diterima. Loh, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Wah Pak Pendeta, saya sudah doa 5 tahun kok nggak dijawab-jawab. Saya sudah banting tulang, kerja keras, ya. Saudara kasih Tuhan, nggak kayaknya gini-gini aja hidup saya. Wah, inilah nasib saya. Saudara kasih Tuhan. Ya, dalam semua itu tetaplah hendak kamu kuat. Karena apa? Jangan jadikan kondisi itu, jangan jadikan situasi itu. Aku ini nggak bisa Pak, aku ini nggak bisa. Engkau diberikan Tuhan hikmat, engkau diberikan Tuhan pikiran, engkau diberikan Tuhan kehendak perasaan, engkau lebih dari ciptaan yang lain, engkau ciptaan yang mulia, engkau ciptaan lebih daripada ciptaan lain, engkau diberikan kuasa dari Allah di dalam kekuatan kuasanya. Gunakan itu, jangan mau tenggelam dengan apa yang kau pikirkan. Kenapa? Situasi yang kita hadapi ini memang tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Lihat saja kondisi kita saat ini. Siapa yang bisa tahu kapan pandemi ini datang? Tidak sesuai dengan harapan. Orang sedang bangkit, orang sedang ingin maju, orang sedang membangun era-era digital, era-era yang lebih dahsyat lagi. Tapi nyatanya, ya banyak hal, tantangan sebagainya. So kasih Tuhan. Yang pertama, kenapa? Karena kondisi yang kita hadapi kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, kita lihat 1 Petrus pasal yang ke-5 yang ke-8. Ayat ini berbicara, kenapa? Karena singa itu yang sedang mengintai hidup kita. Artinya apa? Saudara kasih Tuhan, kita harus kuat dalam setiap detik. Kita harus kuat dalam setiap waktu dalam hidup kita. Karena apa? Ada singa yang sedang ingin menelan kita, menerkam hidup kita. Lihat, seperti itu gambarannya. Artinya apa? Ada pekerjaan-pekerjaan si setan, ada pekerjaan-pekerjaan si iblis yang ingin menggagalkan setiap rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya kau dapat ditelannya. Oh, haleluya. Saudara kasih Tuhan, sadari itu saudara kasih Tuhan. Janganlah jangan kau bersantai-santai, bermalas-malas maksud saya dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat ke-8. Saudara kasih Tuhan, ini diingatkan Tuhan. Kenapa kita harus kuat? Karena kondisi yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Maunya baik-baik saja, maunya kita kuat, maunya kita nggak ngalami apa-apa, kan begitu permintaan kita. Tapi ini sadarlah, saudara kasih Tuhan, hari ini 1 Petrus 5 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat loh. Orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Orang yang tidak sadar, orang yang tidak berjaga-jaga. Orang yang kuat itu, orang yang kuat, orang yang fight itu adalah orang yang berjaga-jaga, orang yang tetap waspada. Itu ciri-ciri orang yang kuat.
ketika engkau membangun hidupmu dalam Tuhan, ketika engkau membangun mesbahmu, ketika engkau beribadah hari ini, engkau sedang berjaga-jaga di dalam Tuhan. Makanya jangan malas. Itu ayatnya. Sadar. Mungkin selama ini kita mulai tertidur iman kita, tertidur rohani kita, mulai terbuai dengan keadaan ini. Wah, nggak usah ibadah, kan corona, nggak usah ibadah, nggak usah dan sebagainya. Mulai malas, terbentuk kemalasan itu, saudara kasih Tuhan. Ya jangan sampai dimanapun, ya bukan hanya di gereja, ya di rumah pun engkau bisa bersekutu dengan Tuhan. Sadarlah, jadilah kuat kata Tuhan. Jadi orang yang kuat itu adalah mereka yang sadar, mereka yang berjaga-jaga, mereka yang waspada karena melihat si iblis, ya, itu berkeliling menantikan kapan engkau lemah. Ya, kapan engkau lemah, kapan engkau lengah, di situ celah, maka iblis apa menelanmu. Makanya banyak, wah dulu dia rajin, dulu dia pelayan hebat, dulu dia orang eksis, wah keren, tapi nyatanya apa? Tiba-tiba kok apa? Jatuh. Hanya gara-gara satu hal yang kecil saja bisa jatuh, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Sadar. Ini perlukan bagi orang percaya. Setiap waktu ketika kita bangun, kita seperti orang tersadar. Sadar. Ya, tersadar. Seperti orang yang sedang bangun tidur. Bayangin, dia bangun tidur. Orang yang bangun tidur itu harus sadar dulu. Tidak boleh bangun tidur langsung jalan. Wah, bahaya itu. Itu kemana-mana jalannya, bahkan mungkin nabrak-nabrak, saudara kasih Tuhan. Ya kan? Tapi kalau kita bangun dari tidur, seperti itulah hidup kita. Seakan-akan kita tersadar. Oh iya, tersadar. Baru kita bisa melakukan bagian kita. Itulah orang yang diinginkan Tuhan. Ya, ketika kita dalam firman Tuhan, kita tersadar. Bukan firman Tuhan itu jadi tameng. Bukan firman itu jadi sesuatu yang hanya kita jadikan sebuah alat bagi apa? Menutupi dosa kita. Tetapi sadar. Oh iya, seakan-akan ketika ada firman Tuhan disampaikan, ketika ada mesbah disampaikan, dibangun, wah, engkau seperti tersadar situ. Iya, inilah saya Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Kenapa kita harus kuat? Karena situasi yang kita alami tidak sesuai yang kita harapkan. Oleh sebab itu, sadarlah, berjaga-jagalah. Ya, si iblis sedang menantimu di mana saja. Haleluya. Iya, di mana saja. Ya, bukan berarti karena di gereja itu aman, maka semua nanti kita di gereja kumpul. Bukan seperti itu. Di mana saja. Saudara kasih Tuhan. Ya, hidupmu harus tetap sadar. Yang kedua, kenapa kita harus kuat? Saudara kasih Tuhan. Ya kan, kata saya, kondisi yang kita tidak harapkan ini, karena pastinya yang berkeliling, dia berkeliling mencari orang dapat Tuhan. Yang kedua apa? Karena apa? Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Nah, ini yang kedua. Kenapa kita harus kuat? Ya, dengan situasi kondisi yang kita tidak harapkan ini, kata tadi berjaga-jaga, sadarlah. Yang kedua adalah apa? Esok hari kita tidak tahu apa yang terjadi. Yakobus, coba. Yakobus 4, makanya harus kuat, saudara kasih Tuhan. Ya, kalau kita jadi umat yang cengeng, maka akan terbentuk hidup kita. Maka kita akan sulit mengalami ke depan ini. Apalagi kita malas datang sama Tuhan. Sangat bahaya. Ya, orang yang rajin aja belum tentu kuat. Apalagi orang malas yang bersekutu. Orang yang sungguh-sungguh saja kadang bisa jatuh. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan aja bisa jatuh, saudara kasih Tuhan. Gimana orang yang gak pernah datang sama Tuhan? Gimana mereka yang malas dengan Tuhan? Orang yang rajin setia saja bisa jatuh. Ya, apalagi mereka yang tidak, yang memberi hidup mereka kepada Tuhan, ya. Wah, itu Tuhan saja yang tahu, ya. Saya tidak bisa menilainya. Ya, kita cuma kasih Tuhan Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama yang hadir di sini. Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sadarilah ini yang kedua. Kenapa kita harus kuat? Karena kita tidak terjauh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ya, karena hidup ini seperti uap, begitu saja menguap, saudara kasih Tuhan. Ya, karena kita tidak tahu, walaupun kamu punya rencana seperti 13, kami akan berangkat ke kota Anu, kami akan lakukan ini, berdagang dan sebagainya, dan mendapat untung dan sebagainya. Tapi ayat 14 bilang kita tidak tahu terjadi esok. Artinya apa? Setiap rancanganmu, setiap rencanamu
walaupun kau susun dengan sempurna, engkau susun, nanti gini, nanti saya jadi ini, kalau kerja nanti begini. Ya saudara kasih Tuhan, engkau sudah susun dengan baik, tapi engkau tidak tahu apa yang terjadi besok. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Makanya hari ini kau harus kuat. Amin. Engkau hari ini harus kuat dalam Tuhan. Belajar kuat, belajar baik dalam Tuhan. Jangan jadi jemaat yang ngambekan, jangan jadi jemaat yang malas, jangan jemaat yang cengeng, tapi jemaat yang tetap kuat dalam situasi apapun. Kalau kau mengalami masalah, katakan Tuhanku terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Kalau engkau dalam situasi engkau diberkati oleh Tuhan, katakan, aku mengucap syukur ya Bapa atas segala kasih bagiku. Supaya apa? Supaya jangan keberhasilan itu membuat engkau jatuh. Banyak orang juga jatuh kan berhasil. Yang saya maksudnya berhasil atau meninggalkan Tuhan, maksud saya. Jangan sampai. Banyak juga orang ketika gagal meninggalkan Tuhan. Jangan kira orang berhasil juga tidak bisa ninggalin Tuhan. Ada. Justru dia berhasil lah, justru kekayaannya lah, justru ketika melimpah dalam hidupnya kadang-kadang bisa jatuh. Saudara kasih Tuhan. Jadi sama, baik tantangannya pada posisi di atas, baik tantangannya pada posisi bawah, itu semuanya ada. Bisa nggak menjatuhkan dirinya menjadi lemah? Bisa. Ya ketika dia memperoleh segala-galanya, mulai dia tidak peduli dengan Tuhan. Wah, dia bisa nikmati, tanggungannya sudah banyak, ya dia sudah mengukur nanti saya hidup. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Kamu tidak tahu jadi apa besok, kata Tuhan. Makanya kita harus kuat hari ini, membentuk kita hari ini. Kemarin kita dibentuk, hari ini kita dibentuk, besok supaya kita bisa melaluinya apa yang terjadi besok hari. Haleluya. Jadilah kuat, itu Tuhan mau. Ya, yang terakhir, saudara kasih Tuhan. Ya kenapa kalau kita harus kuat minta Tuhan dalam kita akhirnya saudara harus kuat dalam kekuatan kuasanya. Karena apa? Karena ketika kita menjadi kuat, kitalah yang mampu bertahan, kitalah yang mampu meraih kemenangan dalam Tuhan. Haleluya. Orang yang kuatlah, orang yang jadi kuatlah yang mampu bertahan dan meraih kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya dalam Tuhan. Iya dong. Tidak mungkin orang lemah yang mengalami kemenangan, tidak ada. Jadi berapa saat ini kita ada PON di Papua, ya kan? Pekan olahraga nasional sebagainya, ya. Pertandingan di situ saudara kasih Tuhan. Ya. Dan di sana orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang yang fight, orang-orang yang punya motivasi terhadap dirinya untuk menang. Dia harus belajar kuat. Kuat dalam apa? Kuat dalam fisiknya, mentalnya harus kuat. Loh iya. Tidak cukup hanya strategi, tidak cukup hanya keahlian, kepintaran, tapi juga kuat mentalnya, mental juara. Itu pertama. Yang kedua, mental ketika tidak juara. Kenapa? Banyak orang ketika kalah dia menghabiskan hidupnya, akhirnya apa? Menyelesaikan bunuh diri dan sebagainya. Tapi ini perlu mental yang kuat. Makanya Tuhan juga mau kita ini kenapa? Jadilah kuat supaya engkau menjadi apa? Mampu bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, meraih kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Pencapaianmu, apa yang sedang kau lalui, begitu sulitnya hidup ini, begitu banyak tantangannya, engkau step by step, langkah demi langkah, engkau berhasil melaluinya dengan kemenangan-kemenangan yang kau peroleh dalam hidupmu. Haleluya. Ada orang kuatlah, hanya orang-orang kuatlah yang mampu menikmati segala berkat Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberi kepada mereka yang malas. Tuhan tidak memberi kepada mereka yang hanya yang menantikan, yang tidak mau belajar kuat, tidak mau belajar fight dalam Tuhan, setia sungguh-sungguh, sadar berjaga-jaga, ya, yang tidak mengerti arah tujuan hidupnya. Wah ini Tuhan mau mereka mengerti bahwa ketika mereka kuat, di situ Tuhan akan melakukan segala perkara baginya. Kita lihat Ayub, saudara kasih Tuhan. Ayub ini dalam posisi dia pernah mengalami sesuatu secara daging, secara jasmani, hancur lebur, saudara kasih Tuhan, habis. Ini saya bilang orang paling gagal. Bukan sekedar hartanya habis, tapi anaknya. Bukan sekedar anaknya, istrinya pun ya tidak seakan seperti tidak dipilih oleh Ayub, ya. Begitu ya, seperti sebuah kegagalan. Baik, semua keluarga juga sangat gagal di dalam kehidupannya. Soalnya kita lihat Ayub
22 ayat 8. Tapi Ayub justru dia tahu bahwa ketika dia fight dalam menghadapi situasi itu, dia kuat dalam menghadapi itu, firman Tuhan katakan 2 kali lipat dia terima. Artinya apa? Hanya orang-orang yang kuat dalam Tuhan, hanya orang-orang yang fight dalam Tuhan yang memperoleh kuasa, yang memperoleh kemampuan, kemenangan dalam Tuhan. Berkat Tuhan lah ya. Ayat 22 ayat 8. Ini yang terakhir saudara kasih Tuhan. Kita baca sama-sama. Ayat 22 ayat 8 di slide-nya ada di depan. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Ini sebuah ungkapan Ayub di hadapan Tuhan, yang ketika dia mendengar teman-temannya, ya saudara kasih Tuhan, mendengar teman-temannya memberikan arahan dan sebagainya, nasihat dan sebagainya. Ya Ayub dia melihat itu, bahwa hanya orang yang kuat dia yang memiliki tanah. Artinya apa? Hanya mereka yang kuat yang memiliki, yang disegani dan sebagainya. Karena apa? Karena terlihat dari pola hidupnya, karakternya akan terlihat. Ya akan terlihat dari apa? Dari dalamnya, bahwa dia mampu menjalani dengan kondisi apapun. Sekalipun secara fisik mungkin dia tidak punya apa-apa, sekalipun secara fisik dia seakan-akan tidak punya apa-apa, tapi dia punya pemikiran, tapi dia punya hati yang kuat, dia punya pengharapan, dia punya hati yang tahu bahwa di depan sana masih ada kehidupan. Karena apa? Karena dia percaya, tahu ada kekuatan dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah belajar kuat hari ini. Karena apa? Karena dia sudah belajar kuat kemarin dia belajar kuat. Maka kedepannya, tahun depan, maka dia akan lebih kuat lagi. Karena apa? Seperti saya bilang tadi di awal, seperti dia sedang dicas kembali. Yang tadinya mulai redup, tapi dia tetap maju dan maju, lebih kuat. Maka kekuatan itu menjadi double. Tuhan suka memberikan itu kepada mereka yang fight dalam hidupnya, yang tetap menjadi kuat dalam hidupnya, yang tetap kuat dalam kondisi apapun, yang tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Fightlah, kuatlah, yang dalam situasi apapun, kuat. Ya dalam, kalau saya bahasakan, kalau bahasa gini, kuatlah yang untuk setia sama Tuhan, kuatlah untuk pengiringanmu kepada Tuhan, tetap kuatlah untuk engkau tetap melayani dalam Tuhan, jangan mundur, tetap kuatlah meskipun belum kelihatan, ya, tetapi kuatlah dalam situasi itu. Supaya apa? Karena ketika kau belajar kuat, maka Tuhan sedang menyediakan kuasanya di depan sana. Hanya orang yang demikian memiliki, kata Tuhan, memiliki tanah, orang yang sekali dan dialah yang mendudukinya, menikmati semuanya. Suruh kasih Tuhan. Dan itu memang terjadi kepada Ayub. Tuhan berikan 2 kali lipat dari apa yang dialami yang pertama. Ya, kehidupan yang pertama justru ya ketika dia hancur hati, ketika dia hancur betul hati tersebut, dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tetap belajar kuat. Sekalipun temannya mulai meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia, dia tetap kuat. Kuatnya di mana? Saya tidak berbicara fisik, ya saya tidak berbicara otot yang kita harus kayak, tidak, tetapi kuat itu dari dalam roh kita, iman percaya kita. Ayub itulah yang dia alami. Dia memang secara fisik borok-borokan, dia secara fisik tidak mampu lagi, tetapi roh yang dalamnya luar biasa. Dia tetap kuat. Maka Tuhan tidak melihat sedikit pun yang dia lakukan itu salah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia belajar tetap kuat. Haleluya. Hanya orang-orang demikianlah yang menikmati berkat dari Tuhan 2 kali lipat yang dijanjikan Tuhan baginya. Amin. Tuhan Yesus berkati, jadilah Tuhan. Haleluya.